Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dan tentunya dalam tema kali ini mencari sosok pemimpin yang ideal bersama dengan Pak Ferry dan juga Pak Jarto. Dan tentu untuk mencari sosok pemimpin ideal ini tidak luput dari masyarakat juga harus kenal dengan sosok pemimpin atau nanti peserta yang akan mencalonkan diri. Kalau kita melihat di era sekarang, mungkin di pilkada serentak nanti, mungkin kalau kita melihat strategi dari para peserta nih untuk ke depannya seperti apa? Apakah tadi kita bahas di awal berkaitan dengan popularitas atau mungkin mereka akan adu gagasan dengan visi dan misi atau mungkin justru memanfaatkan dari era digital yang saat ini gitu ya. Ini seperti apa kalau kita bicara soal strateginya nih Pak Ferry? Ya, jadi sebenarnya sekarang memang aturan sudah dibikin, tapi dengan era digital ini ya sudah banyak yang curi star, yang melarang, ya kan? Ini berbagai macam. Nah dari situ kita juga bisa melihat kadang-kadang era digital itu yang harus dipahami, yang membuatnya juga manusia harus dipahami itu. Maka rekam jejaknya itu, namanya saya punya tim LO saya, ya saya harus bikin yang bagus dong kan gitu kan. Nah makanya kembali kata Pak Jarto, rekam jejaknya sehingga masyarakat itu jangan cepat di-share, tapi sharing dulu sebelum di-share. Sharing dulu sebelum di-share. Sharing dulu nih sebelum di-share. Nah, sudah di-sharing, ya baru di-share. Karena era digital nggak bisa kita pungkirin. Tidak bisa. Oke, ini nggak boleh pasang beliau, tapi di medsos sudah jalan. Tidak ada larangan di sana. Belum tangkalnya, dia udah argumenter situ. Siapa? Sekarang misalnya podcast misalnya, ini udah jalan. Oh iya. Iya kan? Iya. Dia sudah ini. Secara tidak langsung mereka sudah melakukan kampanye. Ya kampanye itu kan bagaimana dia menyampaikan idenya, gagasannya, namanya jualan kan gitu. Tentu yang sebagus mungkin. Saya juga kalau disuruh jualan nggak mungkin yang jelek sebenarnya kan. Tapi ketika jual saya sebagai jualan, pembeli sebelum membeli ini rekam jejak ini yang dijualannya benar apa enggak. Makanya kalau media sosial tuh kita harus sharing dulu baru kita share kan gitu. Nah seorang pemimpin itu kan dia sebagai leader dan juga dia sebagai dealer, karena dia juga sebagai pemimpin, dia juga sebagai pemasar kan gitu. Nah itu tadi yang kita harapkan kepada masyarakat, kita mengedukasi sehingga betul-betul pemimpin-pemimpin yang ideal ke depan itu kita harapkan, kalau saya melihatnya betul-betul punya attitude deh gitu. Iya. Artinya kalau kita melihat untuk strategi saat ini ya tidak salah, memang sudah media sosial ini, memang sudah eranya di era digitalisasi gitu ya. Kalau dari Pak Jarto sendiri seperti apa nih Pak? Kalau tadi kita bicara soal latar belakang gitu ya dari para peserta sendiri, tapi kalau kita melihat dari adu gagasan tadi disampaikan kalau mendekati mau pemilihan pasti adu gagasan ini udah manis semua nih yang keluar gitu. Ini adakah strategi-strategi yang mungkin akan dilakukan nih? Pertama ini yang perlu kita sadari bersama bahwa pada akhirnya orang akan memilih siapa yang disukai. Yang disukai ini belum tentu orang baik loh. Yang penting bagaimana disukai. Sebab memilih di bilik ini, maka dia akan memilih berdasarkan apa yang dia sukai. Dasar disukai ini bermacam-macam. Bisa dia memilih disukai, bisa jadi mungkin karena daerah. Bisa dia sukai sama-sama satu alumni. Bisa juga karena ada amplop. Dia suka karena dia sudah mendapatkan sesuatu. Ada banyak faktor gitu menyukai. Banyak gitu faktor. Ya? Jadi orang mau suka ini banyak faktor. Oleh karena itu seorang kandidat dia harus paham kira-kira apa yang disukai oleh masyarakat pemilihnya. Jadi apa yang disukai ini, itulah yang harus dikemas sedemikian rupa sehingga akan melahirkan yang disukai tadi. Jadi perlu memang pengkajian yang mendalam bagi siapapun kandidat. Kira-kira masyarakat ini apa yang dia sukai. Sebab ini sama dengan bisnis sebenarnya. Kita mau menjual barang, kita harus tahu pangsa pasarnya kayak apa. Jadi kalau kita tahu di daerah ini sukanya adalah tempoyak, juallah tempoyak. Jangan terbalik, kita bilang wah makanan burger enak, kita bilang gitu ya? Iya, bagaimana? Menurut kita memang enak bergizi di situ, tapi masyarakat tidak demikian. Maka burger yang kita jual tadi tidak akan laku. Jadi kedua juga bisa kita ciptakan minat orang.
tadinya dia tidak suka misalnya makanan A, katakanlah tempoyak, tapi bisa juga kita buat sedemikian rupa sehingga orang itu suka. Jadi Buat pasar kita sendiri. Iya, ciptakan pasar menjadi orang senang. Inilah strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh kandidat, siapapun kandidat itu. Harus tahu pasarnya itu siapa. Setelah tahu pasarnya siapa, maka disitulah dia tahu berarti kalau pasarnya begini, makanan yang begini yang paling pas. Maka itulah tawarkan. Jadi jangan pernah menawarkan yang tidak sesuai dengan keinginan, kebutuhan dari pangsa pasar. Kayak barang-barang, jadi nggak ada bedanya sebenarnya dengan barang-barang itu. Nah, hanya saja bentuk barangnya beda-beda seperti demikian rupa. Nah, namun demikian, jadi kalau menurut saya, artinya memang banyak sekali yang mungkin bisa dilakukan oleh para calon peserta itu sendiri dengan berbagai strategi, menyesuaikan dengan bagaimana minat pasar itu, kan bisa membuat pasar sendiri. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tentunya kami akan kembali, tetap berendo, kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini.